Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Wafir. Saya dari Teknik Elektro angkatan 2018 dengan NIM 333218822. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dari Predictive Ensemble Learning, mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya, yaitu Visual Code Studio. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini sebelumnya saya memang sudah membuat codingan di Visual Code Studio untuk penjelasan tentang Predictive Ensemble Learning ini. Coba saya jelaskan sedikit mengenai codingan yang telah saya buat. Di sini ada import NumPy ya. Import NumPy itu bisa dibilang untuk membuat library codingan atau library perpustakaan membuat perpustakaan dari codingan yang telah kita buat. Terus ada Matplotlib. Nah, Matplotlib ini bisa dibilang untuk membuat grafik codingan. Maksudnya itu untuk memunculkan grafik. Nah, di sini juga ada sklearn. Sklearn ini bahasa dari kecerdasan buatan. Terus lalu ada argumen parser. Yang dimaksud argumen parser ini untuk membuat argumen data pada codingan. Jadi ketika data yang kita buat pada codingan ketika tidak mempunyai argumen, maka bisa dibilang data tersebut tidak bisa muncul seperti itu. Terus ada load input data. Nah, load input data itu di sini tuh ada X dan Y. Terus ada data random forest.txt. Maksudnya itu untuk menghasilkan output yang kita inginkan, seperti itu. Langsung saja kita play. Langsung saja kita ketikkan Python random dimohon tunggu sebentar karena codingan sedang memproses. Nah, di sini gambarnya telah muncul. Ada dua gambar yang seperti teman-teman lihat. Nah, di sini tuh ada dua figur ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita telah mendapatkan dua gambar. Yang dimaksud dari figur yang pertama ini, di sini ada kotak, segitiga, dan bulat. Nah, di sini tuh square itu marker S itu kita lambangkan untuk yang kotak,
terus marker O itu untuk yang bulat-bulat. Nah, terus yang marker tanda kutip seperti segitiga ini untuk segitiga. Nah, terus untuk gambar yang kedua, untuk yang hitam itu kelas 0, yang abu-abu itu kelas 1, dan yang putih itu kelas 2. Bisa ditunggu teman-teman karena sedang memproses dari codingannya. Nah, kita telah mendapatkan gambar yang ketiga. Di sini jelas ada perbedaan dari tes dataset yang kedua dari sebelum yang pertama. Di sini itu bisa dilihat dari kelas 0, 1 dan 2 itu ada sedikit perbedaan di bagian sini. Kalau tadi itu bentuknya seperti, bisa dibilang seperti gunung, dan sekarang itu mungkin lebih lurus. Dan untuk yang bulat-bulatnya ini lebih, bisa dibilang lebih dikit lah dari yang sebelumnya. Nah, di sini sudah muncul data point. Nah, dan ini tes data point. Di sini bisa dibilang buat tes data pointnya itu lebih spesifik, dan untuk perbandingan ERF dan RF-nya itu, kalau grafik RF itu bisa dibilang lebih kaku dan lebih spesifik. Untuk grafik ERF itu lebih fleksibel. Dimohon tunggu sebentar teman-teman karena codingan sedang memproses. Di sini kita akan menampilkan grafik dari ERF, dan bisa dibilang prosesnya memang cukup lama karena bisa dibilang laptopnya kurang mumpuni. Nah, di sini kita telah mendapatkan Nah, di sini kita telah menampilkan grafik ERF dan ERF. Ini training dataset, dan yang di sebelah kanan ini input data.
Dan di sini untuk grafik ERF ya, karena yang sudah telah disebutkan tadi, ERF itu grafiknya bersifat lebih fleksibel. Bisa dilihat di training datasheet. Kalau yang bisa dilihat di awal video tadi, buat grafik ERF itu lebih kaku, kotak lurus seperti ini. Kalau grafik ERF itu bisa dibilang lebih fleksibel, seperti dia tuh naik turun, ada perubahan di grafiknya dari X dan Y nya. Setelah kita close, nanti akan ada grafik yang akan muncul lagi menggunakan grafik ERF. Mohon ditunggu sebentar teman-teman. Nah, grafiknya telah muncul dari grafik ERF. Ini tes datasheet. Bisa dilihat grafik ERF itu lebih fleksibel, dan di sini juga untuk gambar yang kedua ini di grafik ERF figur yang kedua itu lebih spesifik lagi, dari bulat-bulatnya itu tidak banyak seperti gambar yang pertama. Dan di sini muncul grafik yang terakhir, tes data point. Di tes data point ini bulat-bulatnya hanya lebih sedikit. Di kelas 0, kelas 1 dan kelas 2 itu hanya ada 2, dan menandakan ini lebih spesifik lagi dari data point yang sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Predictive Assembly Learning, mata kuliah kecerdasan buatan. Kalau memang dirasa dari saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.